Halo sobat satu hobi, berjumpa kembali dengan saya di channel Hobi Bonsai Bali. Di video kali ini saya ingin melihat dan mereview sedikit mengenai bahan-bahan serut yang ada di rumah saya, yang kebetulan penampilannya antik dan memiliki bonggol yang ya lumayan berkarakter. Dan nanti kita akan lihat bagaimana bentuk dan penampilannya ya. Nah, bagaimana video selengkapnya? Simak terus sampai akhir nanti. Nah, salam satu hobi, salam bonsai. Dan kebanyakan bahan di sini ukurannya small ya, dan ini adalah bahan pertama yang akan kita lihat dengan penampilan ya seperti ini ya sobat satu hobi, dengan tinggi kurang lebih sekitar 35 cm dan dengan bonggol yang antik. Nah, ada bolong-bolongnya seperti ini ya, bisa sobat satu hobi lihat ya. Sini juga ada, dan kalau kita putar, nah di sini juga ada sedikit, jadi kesan antik dan tuanya ya dapat lah masuk. Dulunya di sini ada cabang atau batang ya yang tumbuh cuman lurus, jadi saya potong dan saya bentuk seperti ini ya, mudah-mudahan nanti bisa menambah kesan boroknya. Oke, ini dia penampilan bahan kita yang pertama, bahan serut antik dengan bonggol yang bolong-bolong. Dan kita lanjut ke sebelahnya. Ini ada bahan satu lagi, cuman antiknya di sini karena ada keringan ya, keringan bekas dimakan rayap. Nah, bonggolnya seperti ini ya penampilannya, ada keringan bekas dimakan rayap karena dulu waktu saya dapat ini tumbuhnya di daerah yang miring ya, saya dapat di pegunungan yang miring, dan ini kebanyakan agak kena tanah sedikit sehingga termakan rayap ya. Sini juga ada bolong-bolongnya, dan untuk ukuran batang kira-kira ya sejengkal lebih sedikit lah. Untuk tinggi masih di seputaran 30 cm dan masuk ukuran small sepertinya dengan tinggi seperti itu. Nah, ini dia bahan kedua, dan kelihatannya ini agak gimana ya, kurang subur, jadi kita akan ganti medianya nanti ya. Nah, sudah agak keras. Oke, lanjut lagi. Dan ini bahan serut yang ya yang jadi salah satu bahan yang saya suka ya. Ini wah, bolongnya luar biasa, ini antiknya kelihatan sekali ya. Nah, penampilannya seperti ini, dan banyak tumbuh cabang-cabang di sekitar bonggol yang belum sempat saya dapat urus ya, dan percabangannya juga sudah lumayan. Nanti kita tinggal ya pruning lagi dan mungkin wiring ya, untuk biar batangnya lebih terarah atau cabang-cabangnya lebih terarah lagi. Dan untuk ukuran ini masih ukuran small karena ya seperti yang tadi masih di sekitaran 35 cm tingginya, dengan bonggol yang lumayan kesan tuanya ya. Nah, di sini ada keringan juga, cuman sayang di sini agak lurus ya. Nah, dengan ukuran satu jari agak lurus, tapi ya sudah lumayan. Nanti kalau kita permak sedikit lagi akan bisa jadi lebih bagus lagi, dan nanti bisa seimbang ya, bonggol antik, bonggol terkesan tua, dan juga percabangan yang mantap. Oke, kita lanjut lagi ya ke bahan berikutnya. Dan di sini saya punya satu bahan yang agak unik penampilannya. Bonggolnya ada boroknya juga, dengan tinggi yang lumayan sekitar 50 cm, dengan bentuk ya seperti ini ya, naik terus terjun. Kira-kira gaya apa yang cocok nih ya,
kayak bunjin kah atau gaya apa ya, bisa sobat satu hobi nanti ya, kalau macam gaya yang lebih pas nanti sobat satu hobi bisa cantumkan di kolom komentar ya, karena saya juga bingung nih gayanya apa, cuman bentuknya yang unik dengan besar batang ya sejengkal lumayan, dengan bonggol lumayan antik, ada bolong-bolongnya seperti ini, cuman pertumbuhannya kurang subur, nanti tinggal kita ganti media saja. Dan ini ada satu lagi yang gaya miring ya, slanting. Nah, baru sekitar 1 bulan habis pruning dan wiring juga, dan sekarang sudah tumbuh subur lumayan ya. Nah, bentuknya seperti ini, bonggolnya lumayan, cuman nggak ada bolong-bolongnya ya, jadi kesan antiknya ya agak kurang sedikit. Dan ini bahan sebelumnya saya pernah tampilkan di video juga. Nah, ini bekas dipotong ya cabang batangnya. Nah, dan saya biarkan ini yang kecil sehingga bentuknya menjadi seperti ini, dengan tinggi kurang lebih 25 cm ya, dan masih masuk ke ukuran small saya rasa. Dan bonggolnya lumayan antik. Nah, ada keringannya di sini. Mungkin dulu bekas ditebang orang dan dimakan rayap dan kering ya. Nah, jadi seperti ini. Dan ada tambahan bonggol di depannya. Ya, seperti ini. Lumayan antik. Nah, dan ini yang paling ya unik menurut saya. Nah, penampilannya dengan gaya, nah saya kemarin bentuk nih dengan gaya tertiup angin. Nah, dan saya juga sempat tampilkan di video sebelumnya di bahan serut yang tertiup angin. Nah, uniknya kenapa? Ini karena nah ada semacam alur ya yang terbentuk di sini, alur borok seperti ini. Dan ini dari bonggol sampai ke ujung atas. Nah, ini waktu saya temukan memang sekitar 7 bulanan ya. Memang bentuknya memang seperti ini. Kemungkinan bekas dimakan rayap dan kering. Nah, sehingga nah semacam ada alur di dalamnya. Dan ya walaupun bonggolnya agak kurang, cuman yang membuat saya suka ini antiknya, ini bolong-bolongnya ya. Dan di sebelahnya ya ini ada satu bahan lagi. Nah, dulu sempat hampir mati ya bahan ini karena kekeringan dan lupa saya siram. Tapi yang saya suka ini karena penampilannya yang unik. Kalau agak ditegakkan sedikit dengan apa ya, gaya terjun bebas mungkin atau cascade ya, mungkin bisa masuk. Dan nanti kita tinggal tunggu penyuburan cabang, ranting dan daun juga ya. Nanti kita bisa reposisi dan tentukan bentuknya biar lebih bagus lagi. Nah, ada semacam bekas potongan ini dulunya, dan karena waktu saya dapat ini posisinya di benar-benar di kemiringan ya, kemiringan, dan ini tumbuh. Nah, tumbuh apa namanya, horizontal seperti ini, dan ini adalah bagian atasnya yang tumbuh ke atas. Cuma untuk menambah bagus bentuknya saya tanam seperti ini dulu. Nanti tinggal menunggu penyuburan sedikit lagi dan nanti kita akan bentuk lagi. Nah, oke, lanjut dulu ke bahan yang lainnya ya. Dan ini saya punya satu yang kecil, saya tanam dengan gaya seperti ini ya, agak miring ya, slanting mungkin masuk. Dan penampilan batangnya sudah lumayan tua ya, keras, dan sudah berwarna sangat putih sekali. Dulunya saya dapat ini di dekat rumah juga, dan sudah hampir mati ini bahannya. Terus saya akali dan saya tanam ulang dengan stek, dan ternyata hidup ya, strukturnya hidup. Ada bolongnya di sini sedikit ya, lumayan. Cuman sayang yang membuat bahan ini agak kurang adalah bonggolnya ya, karena terlalu kecil, dia agak membengkak ke atas ya. Cuman yang saya suka
model batangnya yang agak tua dan agak antik ya. Sekarang tinggal menunggu cabang-cabangnya biar lebih tua lagi dan besar ya. Setelah itu baru kita akan bentuk. Nah, bahannya seperti ini ya. Lumayan bagus, sudah banyak juga cabang-cabang yang tumbuh. Oke, kita lanjut ke bahan antik berikutnya ya. Tapi sebelum lanjut, ini ada juga bahan yang sempat saya videokan waktu ini dengan judul membentuk bahan bonsai serut dengan gaya miring ya. Nah, ini ini hasilnya sekarang, dan pasca pruning udah hampir lebih dari sebulan ya, kira-kira sudah tumbuh daun dan cabang-cabang baru juga seperti ini, dan tinggal nanti kita menunggu perapatan dan mungkin anak-anak cabang lagi ya, dan pembesaran batang juga. Tinggal kita nunggu penyuburan akar sedikit lagi, dan mudah-mudahan nanti secepatnya bisa masuk pot. Nah, saya letakkan di sini sudah ada potnya ya, cuman belum saya ganti karena masih menunggu perkembangan akar. Oke, kita lanjut lagi ya ke bahan berikutnya. Dan ini dia sobat satu hobi, bahan serut antik kita selanjutnya ya. Nah, penampilan bonggolnya seperti ini ya. Nah, kesan tuanya terlihat sekali, dan ada bolong-bolongnya juga. Nah, sehingga kesan antiknya sangat masuk ya. Nah, ini tinggi kira-kira hampir berapa ya, hampir 30 cm dengan penampilan percabangan baru seperti ini. Kita nanti tinggal tunggu pertumbuhan cabang yang lain ya, biar nanti bisa kita akali lagi dan bentuk lagi. Nah, sudah ada di sini. Yang saya suka di sini adalah bagian bonggolnya ya, karena bisa sahabat satu hobi lihat ya penampilannya. Nah, lumayan kan bonggolnya. Ada 2 akar besar di sini, dan di sini ya seperti inilah. Bahan serut yang kecil ya, kecil tapi antik. Nah, ini saya dapat dulu di tanah bebatuan ya, kalau nggak salah ini. Dan sangat mudah sekali saya ambil karena daerahnya juga agak miring. Dan yang bikin saya suka ya ini batang-batangnya yang lumayan. Oke, kita lanjut lagi ya ke bahan berikutnya. Dan di sini ada satu lagi. Nah, gaya tegak, tinggi kira-kira hampir berapa ini ya, 60 cm sepertinya, dari bonggol sampai ke ujung sini 50 mungkin ya. Dan yang saya suka antiknya di sini karena ada bekas dimakan rayap juga dari bonggol sampai ke atas. Nah, di sini mati ya, nggak tumbuh lagi. Dan saya buat semacam percabangan baru di atas. Nah, dulunya setelah saya dapat ini pernah saya tanam miring ya, cuman beberapa waktu saya tunggu dan tidak tumbuh. Akhirnya mau mati, tapi akhirnya saya ulangi lagi, tanam seperti ini dengan metode stek, dan syukur sudah tumbuh sampai sekarang, dan pertumbuhannya juga lumayan subur ya. Nah, bisa sahabat satu hobi perhatikan ya bentuknya ya, lumayan antik dengan gaya tegak. Dan ini dia sahabat satu hobi di sebelahnya. Nah, ini adalah bahan yang paling saya suka karena penampilannya yang luar biasa antiknya ya. Nah, dan bahan ini saya jadikan semacam maskot ya, kalau boleh dibilang. Karena karena penampilannya yang lain daripada yang lain. Ini bisa sahabat satu hobi perhatikan, ini bonggolnya ada 2 ya. Nah, ada 2, 1
dua, cuman di sini spesialnya atau istimewanya adalah ini saling terhubung dia. Nah, alurnya ke sini dia. Di sini ke sini. Nah, ini ya. Terus melingkar nyambung ke sini dan akhirnya ke bawah nyambung ke sini. Dan di sini juga ada semacam batang yang tumbuh ke atas. Jadi seperti apa ya? Seperti saling berkaitan ya. Ini ke sini ya. Nah, melingkar seperti ini dan penampilannya unik sekali dan ada batang-batang yang mati juga. Ini kalau diawetkan bisa mantap nih. Dengan pertumbuhan cabang yang lumayan subur dan sudah saya kawat sedikit-sedikit untuk mengarahkan cabangnya. Namun belum sempat saya pruning ya, karena masih menunggu agar anak-anak cabang yang tumbuh agar lebih besar lagi. Nah, seperti ini ya penampilannya. Bahkan pas saya nanam juga sangat sulit sekali memperoleh wadah, sehingga dulunya saya tanam di karung bekas beras dan setelah hidup saya bikinkan saja pot seperti ini ya, pot semen seperti ini ya, dengan bahan seadanya saja. Dan sekarang penampilannya seperti ini ya, ya lumayan subur dan bagus. Dengan penampilan yang ruwet menurut saya. Ruwetnya kenapa? Karena itu tadi bonggol 1, 2 ini saling berkaitan. Ya, masuk melingkar ke sini, nah masuk ke sini, belok lagi ke sini dan akhirnya menyambung dia dengan bonggol yang satunya lagi. Dan ya, saya sangat suka bahan ini. Antik dan bikin greget kalau boleh saya bilang seperti itu. Oke, kita lanjut ke bahan yang lain ya. Sepertinya ada 2 bahan lagi yang akan saya ulas ya. Nah, ini dia bahan berikutnya. Bahan serut dengan batang twin ya, cuman pertumbuhannya agak unik dia. Kalau bisa ini dibilang gaya miring ya, cascade. Dengan penampilan bonggol yang mantap ini. Bolong-bolongnya antik sekali. Ini bahan ini saya dapat dari teman, dibawakan ke rumah dan saya tanam ya, syukurnya hidup. Karena waktu saya terima ini bahannya bekas akar nggak ada ya, cuman bonggol dan batang saja yang kurang lebih sejengkal panjangnya. Jadi saya tanam dengan pose seperti ini atau dengan model seperti ini. Dan nggak sampai sebulan sudah tumbuh dan sekarang sudah hampir berapa ya, 2 bulan nggak salah, dan sudah lumayan subur. Dan ini yang jenis berdaun besar kayaknya, serut yang berdaun besar. Nanti tinggal kita tunggu pertumbuhannya biar lebih panjang-panjang lagi ya cabangnya, nanti baru kita bentuk. Nah, bonggolnya ya, saya suka dengan bahan serut yang penampilannya seperti ini, antik dan unik ya. Dan sekarang kita menuju ke bahan serut unik dan antik yang terakhir ya. Nah, ini dia dengan penampilan bonggol seperti ini. Ini juga menjadi salah satu favorit saya karena bonggolnya yang lumayan. Ini ada bolongnya di sini dan di sini juga. Nah, dan umur bahan ini sudah lumayan lama, hampir 5 bulanan. Dan dulunya waktu saya dapat ini ada cabang tumbuh di sini panjang ya, agak berkelok. Cuman setelah saya lihat lama kelamaan gak kurang bagus, jadi saya pendekkan seperti ini. Dan syukurnya sekarang penampilannya ya seperti ini ya, ya lumayan. Dengan tinggi kira-kira hampir 40 cm. Cuman belum sempat saya proses lebih lanjut, belum sempat saya pruning dan wiring juga karena masih belum sempat ya.
Dan juga saya masih menunggu pertumbuhan cabang-cabangnya biar lebih besar lagi, biar nanti sekalian kita los dan kita bentuk sekalian nanti setelah percabangannya lumayan besar ya. Nah, dan ini jenis yang berdaun besar juga, dan ini dia penampilannya dengan gaya tegak berliku, bonggol antik dan unik. Nah, ini dia sobat satu hobi, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan yang bagus ya. Dan sebelum lupa, saya juga punya beberapa bahan serut yang penampilannya lumayan antik ya, cuman kecil-kecil. Nanti rencananya saya pakai untuk mame saja. Nah, ini dia ada beberapa, 1 2 3 4. Ini bahan rukem, bukan serut ya. Ada 1 2 3 4. Nah, dan ini ada yang besar lagi satu, masih dalam proses tanam, baru beberapa hari saya tanam. Dan juga sempat saya tampilkan di video ya waktu saya dongkel. Dan nah, ini ada kering-keringannya juga di dalam, dan bekas dipotong orang juga dulunya, sehingga bonggolnya dia mengering dan dimakan rayap, sehingga ya lumayan antik lah penampilannya. Nah, itu dia ya. Dan yang kecil-kecil ini ya lumayan juga penampilannya, tapi mudah-mudahan bisa tumbuh. Baru 1 minggu ya kalau nggak salah. Dan di sini saya punya satu bahan lagi kecil ukurannya. Nah, untuk tinggi kira-kira sekitar 20 cm ya. Kalau untuk mame saya rasa agak ketinggian, dengan bonggol yang antik dan unik juga. Nah, ini dia penampilannya. Nah, ini dulunya saya dapat di jalan setapak. Ini bekas diinjak-injak orang ya, sehingga ini dulu ada bekas dibabat juga dan mati, kemudian tumbuh batang baru seperti ini. Dan bahan ini juga sempat saya tampilkan di video di tema membuat mame dengan bahan serut ya, serut antik ya. Nah, bisa sahabat satu hobi perhatikan bentuknya, lumayan antik dan unik dengan gaya tegak berliku. Cuman sayang di sini agak lurus sehingga penampilannya agak kaku ya. Cuman karena ditopang sama bonggol yang antik dan percabangan seperti ini, jadi agak kurang kelihatan ya. Nah, bagus ya sahabat satu hobi. Bahan serut kecil cabai rawit, nah boleh saya bilang begitu, dan dengan bonggol antik dan percabangan yang lumayan. Mudah-mudahan nanti tumbuh subur dan bisa menjadi bahan yang bagus. Nah, ini ada satu lagi sobat satu hobi. Nah, satu bahan lagi ya, dengan gaya apa ya, kalau saya sih condong ke rap ya, karena bentuknya juga mirip perahu ya, jadi gaya rap. Nah, dengan 1 2 3 4 batang. Nah, ini cocok nih gaya rap. Dan waktu saya dapat memang tumbuhnya seperti ini dia, di apa ya, semacam di tanah miring, cuman dia tumbuhnya seperti ini, ada satu akar ke sini dia, dan sudah ya perkembangannya memang agak lambat ya, mungkin karena pengaruh media juga, tapi syukurnya bisa hidup. Nah, sudah tumbuh tunas-tunas baru juga, dan belum sempat saya proses juga karena masih menunggu biar cabangnya lebih besar lagi ya dan panjang-panjang. Dan uniknya di sini yang saya suka ini, nah hantiknya di sini, bolongnya itu dari bonggol sampai ke pertengahan ya. Ya, ini dia. Dengan lingkar batang lebih dari sejengkal dan tinggi kira-kira hampir 45 cm ya. Nah, ini dia bahannya.
Dan mudah-mudahan, nah di sini ada keringannya juga, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan yang bagus ya buat gaya rap. Nah karena menanamnya juga susah nih, makanya saya buatkan saja pot semen dari ya dengan bahan seadanya ya, pasir dan semen, dengan ya gaya seadanya juga, yang penting bisa dipakai. Nah itu dia bahan-bahannya ya. Nah itu dia ya sahabat Satu Hobi, review atau ulasan beberapa bahan serut yang antik dan unik yang ada di rumah. Nah dan ini adalah bahan yang terakhir kita ulas tadi, dan mudah-mudahan apa yang saya tampilkan di video bisa ya sedikit tidak menghibur, menginspirasi dan bermanfaat ya bagi sobat Satu Hobi dimanapun berada. Untuk kali ini cukup sekian video saya. Nah mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya ini, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Satu Hobi, salam bonsai.